Itu gimana ceritanya? Itu baru satu, bro. Saya belum tunjukkan versi lain yang ada di sini. Ini nggak ada. Ayo, jawab saya. Bener-bener dibilang beda di mirroring malah anak menantang. Itu kali itu ya. Bahkan ada kata Yerusalem di sini. Di sini nggak ada Yerusalem. Dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Tapi saya nggak mau tunjuk itu dulu. Kita fokus kepada kata tadi. Ada kata Samuel di situ. Karena saya baru mengangkat itu. Baik, tadi apa tadi? Ayat berapa tadi abang sampaikan tadi? Masya Allah. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah 26. Pelan-pelan aja bang, aku luangkan waktu banyak untuk abang malam ini. Al-Baqarah. Wow. Al-Baqarah ayat 246. 246. Al-Baqarah 246. Oke, kita kaji ya. Kaji sesuai dengan Baktiar Surir. Kenapa Baktiar Surir menambahkan kata Samuel di sini nggak ada? Kalau masalah itu, Bang. Kalau masalah itu abang tanya langsung kepada orang yang tulis itu. Kalau kamu nanyain langsung kepada orangnya ini, kalau kamu bermasalah, Saya jelaskan. kalau kamu bilang, kamu tanya sama penerjemahnya, kalau kamu sih bilang sama saya tanya sama penerjemahnya, lalu ngapain kamu mempermasalahkan penerjemahan Alkitab? Padahal penerjemahan itu adalah kontekstualisasi bahkan penafsiran dari orang yang mengalihkan bahasa dari teks asli ke bahasa yang dapat dimengerti oleh kaum awam. Ya sama seperti ini. Jadi kalau kamu protes, protes dulu Al-Quranmu. Perbedaan terjemahan ini kenapa bisa terjadi? Bang, kata Samuel itu ada ataupun tidak ada. Ini satu kata. Balik lagi kan dia kan? Balik lagi kan? Tidak merubah makna dari sama seperti dalam kitab Lukas 2 tadi, ada kata jerami atau tidak mengubah maknanya bahwa Yesus lahir di palunnya. Yesus yang sebelumnya ada hewannya, ada Ini kata Samuel dihilangkan di sini. Ini siapa? itu merubah makna Ini Samuel di sini nggak ada. Ini merubah ini. Al-Quran sekarang sudah dirubah. Bang, jangan pakai mos, Bang. Kita kan sering diskusi baik-baik kita kan. Apa sih Enak didengar. Loh, kamu di sini hanya fokus kepada perbedaan terjemahan Alkitab. Oh, nggak bisa. Kamu kan udah jawab dan saya sudah menjawab juga. Tapi kamu nggak fokus terhadap perbedaan terjemahan ini. Kamu bilang Alkitab saya bermasalah karena perbedaan terjemahan. Saya mempermasalahkan perbedaan terjemahan di sini. Kenapa di sini ada, di sini nggak ada? Ini saya lagi buka, Bang. Saya ingin telusuri Baktiar Surir, silakan. Oke, baik. Aku bacakan ya. Dia ada WhatsApp ya. Timothy dia menelusurinya naik motor. Enggak ada naik onta. Dia nggak mau motor kita itu. Oh iya, bisa jadi dia naik urat. Masya Allah. Kasih besar lah yang kasih besar. Biar anak bisa. Kasih besar WhatsApp. Oke, siap. Ini apa maksud tadi kan? Ini kan? Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah musyawarah? Jadi di antara Musa dan juga Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, mungkin di sini mungkin yang tafsiran siapa tadi itu? Itu bukan tafsiran bro, itu terjemahan. Tidak ada orang lakuin di situ. Maaf, terjemahan tadi mungkin di sini yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, mungkin ini Samuel itu ya, Samuel. Akan kami mungkin kan untuk kami, niscaya kami akan berperang di dalam. Mungkin ini kan, bukan teks aslinya kan, Bang. Yang ingin saya tekankan,
ada atau tidak Samuel di sini, Bang? Ada tidak merubah makna dari ayat tersebut, Bang. Ya, sama kembali lagi dari argumentasi saya. Ada tidaknya kata jerami dari perbedaan terjemahan Alkitab tidak mengubah makna Yesus itu lahir di palungan. Kalau kamu masih balik lagi argumentasimu, saya balik lagi. Saya mempermasalahkan kata Samuel di sini. Yang dinamakan bukan jerami aja, cuman ada di TSI ada hewan di sana. Dia kita cek Al-Quranmu juga ada kata Yerusalem di sini. Di sini nggak ada Yerusalem. Itu baru satu loh saya cari perbedaan terjemahan di situ. Belum lagi versi bahasa Inggris, di mana Allah dikatakan menjanjikan dalam surah An-Naba ayat 33 ada kata your full praise, yaitu payudara montok, itu nggak ada dalam versi Al-Quran sekarang. Bang, Kamu yang dengar terjemahan sama saya. Bang, aku nggak akan memaksa Bang untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya sudah terangkan dan uraikan tadi ada banyak kata yang dihilangkan dari Alkitab. Ya sudah. Kalau menyimpulkan sendiri. Saya juga bisa menyimpulkan Al-Quran banyak mengubah perbedaan terjemahan ini, menambahkan bahkan mengurangi. Ini ditambahkan, ini dikurangi. Ini ditambahkan, ini dikurangi. Itu sampai 4 kali saya cek di sini, bro. Kalau di Al-Quran ada atau tidak Samuel, makna Al-Quran itu, makna dari terjemahannya itu tidak berubah. Ya ini berubah ada kata Samuelnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu juga bro, harusnya istighfar bro. Udah tua masih mempermasalahkan hanya masalah jerami orang. Itu yang sepele bro. Ada dan tidaknya pada faktanya Yesus lahir di palungan. Jadi banyak kata dari TSI tadi kan ada hewannya. Kemudian lanjut ke yang keduanya tadi BIM apa tadi itu? Enggak, hewannya dihilangkan, tinggal jerami. Lanjut ke TB, sampai di TB dia hilang semua jerami, hewannya hilang. Itu nggak tahu TSI dia nggak tahu TSI itu. Ya kita jelaskan juga percuma bro. Iya, TSI itu penjabaran bang. Astaga. Bang, Ini juga nih bro, coba kamu lihat di sini. Kenapa surah Al-Baqarah 58 ada kata Yerusalem? Itu ada nggak dalam Al-Quran Yerusalem? Ini kenapa ada kata Yerusalem dalam surah Al-Baqarah 58? coba abang jelaskan dulu. Ini kenapa ada kata Yerusalem dalam Al-Quranmu? Versinya Bakhtiar Surir. Kenapa ada kata Yerusalem di sini? Silakan kamu baca. Ini nggak ada tanda kurung bro. Tertulis di mana itu bang? Al-Baqarah 58. Al-Baqarah, baik saya ikuti bang, walaupun abang tak menjawab pertanyaan saya Saya sudah menjawab, kawan-kawan sudah menjawab. Perbedaan terjemahan itu tidak menjadi problem. Karena ada yang namanya terjemahan sasaran, ada terjemahan hyperbol, ada terjemahan dinamik. Nah, saya mempermasalahkan terjemahan ini. Kenapa ada kata Yerusalem? Kenapa ada kata Samuel? saya nanya TB itu kapan di launching TB itu? Kayak jualan aja di launching. Ini kapan ini di launching ini? Ini kapan di launching ini? Sampai ada perbedaan terjemahan di antara Jadi Al-Quran. sebelum TB itu keluar, yang mana yang dipakai kan bisa. Yang mana dulu dipakai Islam awal? Apakah Bakhtiar Surir, Mahmud Yunus, atau ya terjemahan ini? Oke, tadi dalam apa tadi Al-Baqarah 58 tadi ya? Nah, balik lagi kan. Al-Baqarah 58. Oke, yang kata apanya tadi itu bang? Yerusalem ini, coba lihat ini. Yerusalem dihilangkan dalam Al-Quran Musab ini. Ada, masih ada. Ingatlah ketika ini masih ada. Ingatlah ketika kami berfirman masuklah ke negeri ini. Negeri Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ada kata Yerusalem nggak di situ? Di mana kata Yerusalem di sini? Bagaimana kata Yerusalem? Hanya ada di situ hanya Bet Hamikdas, Baitul Maqdis, kota. Tapi nggak ada nama negaranya, negerinya, tempatnya nggak ada di situ. Lokasi tempat penamaan. Jadi ketika Yerusalem ini diganti dengan Baitul Maqdis, ada nggak
juga perubahan dari makna. Enggak, jangan salah. Yerusalem itu lokasi. Bet Hamikdash Baitul Maqdis itu nama tempat bangunan panjang kali lebar kali tinggi. Letaknya di mana itu? Enggak usah tanya letak. Yang kita fokuskan kenapa di sini membahas lokasi, ini membahas bangunan. Satunya menggunakan tanda kurung, satu tidak menggunakan tanda kurung. Enggak, aku nanya kan lokasi Baitul Maqdis itu di mana? Saya nggak fokus terhadap masalah di mana lokasinya, di mana ininya. Yang saya fokus adalah kenapa yang satu menggunakan kata lokasi, yang satu menggunakan kata bangunan. Jadi tidak adanya Mulai flying victim. Jadi katanya tidak ada itunya pada maknanya tidak mengubah arti dari Al-Quran itu, betul nggak? Betul nggak? ya betul. Ya sudah, saya juga menjawab hal yang sama. Ada tidaknya kata jerami atau orang-orang tidak mengubah makna bahwa Yesus lahir di palungan. Hewan Ya udah, saya juga bisa mengatakan Al-Quran sudah berubah. Oke, baik. Nah, kita masuk tahap yang kedua atau gimana ini? Nggak perlu. Jawabanmu sama aja. Pasti kamu akan melenceng dengan mengatakan Alkitab sudah berubah terjemahnya, Al-Quran itu sempurna terjemahannya. Jadi kamu mengatakan ada tidaknya Al-Quran sudah sesuai, Alkitab ada tidaknya tidak sesuai. Tidak heran ya, makanya ketika Nabi Muhammad, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, wahai orang beriman, jangan kamu banyak tanya terhadap nabimu, itu akan membuat pusing nabimu. Tapi ketika bertanya kepada Alkitab, wah kalian cepat banget. Tanyalah kepada Alkitab, karena ada Taurat dan Injil, ada cahaya, petunjuk cahaya dan terang. Bang, aku sebagai orang Islam, ya, hanya menyampaikannya saja. Aku tak akan bisa memaksa. Dan saya pun juga sebagai seorang Kristen yang sangat menghormati Islam, yang selama ini mengkritik kitab saya juga bisa melakukan hal yang sama. Urus dulu Al-Quranmu yang berbeda ini. Jangan dulu fokus terhadap terjemahan Alkitab kami. Oke, siap bang. Cuman yang kita diskusikan yang kita diskusikan ini bang, yang itulah yang menilai orang-orang nonton aja lah, yang menonton mereka bisa mana yang logis atau mana yang diterima akal atau mana yang ditolak akal. Mereka lah yang menilai bang. Kita Mana ini yang diakal-akali juga ya bro ya Rizal ya? Mana yang diakal-akali juga ya? ya oke, terserah abang lah. Mau yang diakal-akali juga boleh juga. Udah kawan-kawan, silakan Jan. Saya udah puas dengan ini. Oke, silakan bro. Faslaf atau Kak. Main aja Timothy, lu mau kuasain dulu nggak Pak? Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau mau lanjut, silakan. Masih bahas terjemahan. Lu masih mau Marizal atau main lain? Bebas lah. Rizal udah tahap 2 katanya, silakan Rizal. Kalau nggak mutu saya turunkan. Oke, siap. Kita tahap 2 kita ya. Yang ingin saya sampaikan tadi itu begini. Makanya saya tekankan dalam Lukas 2 ayat 7 tadi, karena dia nyambung dengan Lukas 1 ayat 7. Di mirroring lagi nanti Pak. Jangan ke situ lagi, di mirroring lagi. Kita bahas apa lagi? Tema itu banyak bro. Ini aja, jangan otak-atik keimanan orang, kita ngobrol ke yang katanya Saya nggak mau otak-atik bang, saya cuma menanyakan perbedaan tadi. Saya menanyakan Nanti perbedaan. di mirroring nanti. Yang namanya itu kitab suci itu untuk disampaikan. Kalau Al-Quran kitab suci kami itu untuk disampaikan semakin banyak. Oke, tandanya tidak bermutu, silakan nanti. Halo Bang Ridwan. Bang Ridwan. Bang Ridwan 1, Bang Ridwan 2. Turun. Kita dengan yang lain.
Teman-teman udah enak juga dengernya. Cuman gimana ya, Islam kalau nggak botol minimal lucu ya teman-teman ya. Makanya gue bertahan dia lucu soalnya. Tuh, ada tamu tuh, Timothy. Ya, assalamualaikum Pak Mitsubishi. Silakan. Ada yang mau dibahas? Halo, Pak Mitsubishi. Oke, turun lo tidur lo. Bro, Saknasu. Halo, Saknasu. Assalamualaikum. Oke. Silakan, Tim. Salam. Silakan Pak Dede. Apa yang mau dibahas di sini? Saya emang gak mau ngebahas, cuman pengen tahu aja ajaran-ajaran yang lebih baik itu gimana. Aku terima Piki tentang Piki. Kan saya orangnya orang si belajar, belum tahu dalam agama Islam itu gimana. Kok masih bikin agama Islam kepada kami? Katanya sama-sama Islam lah Pak. Kalau kami bahas nanti dianggap seperti apa pula? Kalau seandainya Anda ingin membahas tentang iman kekristenan seperti apa, iya. Kami akan jawab itu. Kita ganti aja, dia kurang kondusif, berisik kita di sekitarnya. Ya, dikira ini semua muslim kali ya. Dikira ini muslim. Udah puasa itu. Coba ya, kita naikin yang lain. Gue nyari itu di Shopee nggak ada mulu tuh. Yang Tokopedia bro, Shopee nggak ada. kata Toko kuncinya Keluak itu nggak ada di ini. Cuma mahal ya, 300, kemarin itu 325. Mending cari Keluak aja. Oh, oke. Ini aja aku sampai minta bantuan Pak Gracia kemarin. Hanya menghabiskan 125. Oke, kita cari lainnya. Dua nyangkut. Coba ini kita naikin. Ini tiga nyangkut semua ya. Oke, halo penghuni jalan, halo. Bro penghuni, halo. Penghuni jalan satu, halo. Turun. Naik nyangkut. Ya kita saring teman-teman ya. Sena, ini nama-nama Islam ya ini. Oke. Susan. Coba ini. Oke, halo Sena. Oke, halo Sena. Sena tidur. Turun. Mario, halo. Mario. Minggu pada tidur semua ini. Gimana nih? Sambil cari kambing, coba lu aja yang diperbesar. Nanti kalau seandainya gua buka data, gua akan izin lagi ini, diperbesar lagi. Malah coba ini jadi tontonan di depan ini. Ya nggak apa-apa, nama follower lumayan Tim. Halo Aksan. Halo Bro Aksan. Silakan Tim. Iya, selamat malam Bro Aksan. Kalau ada yang dibahas di sini, silakan. Oh iya, saya Kristen Pak. Kristen ya.
Ada yang mau Anda bahas di sini? Enggak, tadi sempat dengar aja tuh yang dari apa tetangga sebelah. Iya. Tep bang ya. Tep. Oke. 3 detik. Ada. Jalan. Dalam begitu gua 3, 2, 1 password. Seperti ini mau naik. Ketik up seperti saya naikkan seperti. Mario tidur. Oh, ada Habibi. Assalamualaikum Bro Bibi. Ya, Waalaikumsalam kawan-kawan semua yang para ahli agama. Ya, silakan, ada yang ingin kamu bahas di sini. Saya mau nanya, menurut kalian agama kalian Nabi Muhammad itu sebagai apa? Ya, mohon maaf kalau kamu ingin menjawab kejujurannya, Alkitab kami mengatakan setelah Yesus itu adalah nabi-nabi palsu. Bahkan Yohanes Damaskus sudah mengatakan, ya mohon maaf, nabi Anda nabi palsu. Kenapa bisa kami nabi palsu terus? Kenapa semua orang mengikutinya? Kenapa bisa begitu? Coba Oke, sekarang pertanyaan juga seperti ini. Mirza Ghulam Ahmad itu dikatakan nabi setelah Nabi Muhammad dan ada pengikutnya walaupun sedikit. Itu kebenaran nggak menurutmu? Mirza Ghulam Ahmad, tahu nggak kamu agama Ahmadiyah? Itu kan sekte Islam juga. Tapi mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Betul nggak ajarannya? Nggak bisa diterima kan? Walaupun mengaku sebagai nabi terakhir. Atau kamu terima juga dia sebagai nabi setelah Nabi Muhammad? Silakan jawab Habibi. Habibi. 10. Pertanyaannya kenapa bisa Nabi Muhammad itu diagamakan nabi palsu? Coba Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 25, kalau ada yang mengaku sebagai nabi dan Mesias, lihat Mesias ada di sini, dia ada di padang gurun, dia ada di mana mereka sebutkan, jangan kamu percaya, sebab akan ada munculnya Mesias dan nabi-nabi palsu. Dan itu suatu peringatan yang telah diberikan oleh Tuhan kami. Nabi dan Raja Imam kami. Sampai 9 deh. Oh ya, thank you Kak, udah dikoreksi, thank you. Enggak apa-apa, itu juga bagus itu. Galatia 1 ayat 8 sampai 9 tuh. Ya, terkutuklah orang ataupun malaikat yang membawa Injil yang berbeda, Injil yang lain. Ya udah itu jawabannya. Kalau kamu tanya kenapa nabi palsu, Selain nabi yang tidak membawa risalah tentang Injil, ya dia itu nabi palsu. Semua nabi-nabi dan rasul itu menceritakan atau mengajarkan tentang sang Injil ini, yaitu Yesus. Itu Bang. Oke, siap. sudah itu aja. Dia kecewa dia tim. Ya mau minta harapan apa sama kita, mau bilang nabi asli itu nabi kita terima. Enak aja. Kecewa dia. Coba bukain Lukas berapa? Harus digenapi semua nubuatan tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan Mazmur Daud. Nah ini, Quran kau ini memangnya ada menubuatkan apa tentang Yesus? Lagian datangnya belakangan. Udah selesai. Lukas 24 ayat 44. Halo Susan. 3, 2, terima. Terus Habibi tadi kemana? Cabut dia. Kecewa Kak. Kecewa dia. Penonton kecewa. Iya, aduh nabi palsu dibilang katanya. Kecewa dia. Udah nih buat Timothy nih. Take your time, Tim. Nah ini kan Pak Rudi yang kemarin itu ya, yang bahas Trinitas itu, kalau nggak salah sih. Betul Bang Timothy ya. Tadi udah banyak ngobrol dengan Bang Fats. Ya udah, kalau udah tegas ya, kalau udah jelas ya udah. Atau mau bahas tema yang lain silakan Pak. Oh boleh dengan itu ya. Ya siapa Pas itu ya Bang Pas tadi ya. Tadi lagi TikTokan gitu ya.
Kalau Bang Timothy aja Bang, saya mau menyimak belajar dari Bang Timothy. Pasti ini yang mau Islam Miraj ya. Ya dulu yang tadi dengan Pak Lusin dengan ini dengan Bang Fat ini. Iya apa Bang? Kenapa? Ya tadi kan kita udah sepakat gitu tentang kelahiran Yesus itu ya. Isa atau Yesus? Ya gimana saya ngomongnya? Isa lah, jangan Yesus lah. Isa. Boleh. Ya dalam kepercayaan kami lah ya gitu. Udah sepakat tadi gitu kan bahwa ruh itu kan. Jadi Allah itu tidak akan sembarangan lah, pasti ada asbab gitu. Bunda Maria itu hamil udah sepakat di situ ya. Ya, tapi tetap beda Bang. Enggak. Bunda Maria hamil itu ada asbab. Sebelum Bunda Maria hamil atau mengandung dari Sang Firman itu juga udah dinubuatkan soalnya. Yes. Nabi Yesaya sudah menubuatkan dia, bukan ada asbab. Kan ada asbab. Iya Sudah maksudnya dinubuatkan, sudah dikasih tahu. bahasanya saya ganti lah bukan asbab. Jadi menurut kepercayaan saya bahwa Bapak itu tidak akan sembarangan, jadi tidak akan melanggar hukum alam gitu. Tidak akan sembarangan, bahkan sebelum Bunda Maria akan mengandung dari Sang Firman itu, Tuhan itu udah kasih tahu dia akan lahir dari seorang perempuan, dari Hawa. Kejadian 3:15. Betul, saya imani itu juga, betul. Maksudnya saya Imani apa? Mana lu? Emang ada dari lu mengimani? iman itu kan percaya. Bahwa keturunan dia. Coba bukakan dulu, Sasa. Oke, gue bacain aja ya. Biar dia tahu. Di sini nggak pakai asbab. Ada ayat dulu, baru kejadian. Ini membuktikan Allah itu tahu apa yang terjadi di masa depan. Bukan udah kejadian baru turun ayat. Oke, Ada ayat dulu. Tiba-tiba jreng di masa depan lu. Kenapa? Karena Allah tahu. Lo kan kalian itu nggak jelas kitabnya. Ada kejadian baru turun ayat. Baca Sasa. Oke, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah itu ada keturunan perempuan di situ. Dari zaman Adam sudah dinubuatkan ke Hawa, lihat berapa ribu tahun, hampir 6.000 tahun. Oke, saya itu terima. Sudah dinubuatkan. Lagi pasal Yesaya lagi, Nabi Yesaya itu Musa ya yang nulis ya. Bahwa Allah itu sudah berbicara kepada Adam, ada keturunan perempuan, keturunan Hawa. Ini kamu Hawa. Yesaya berapa itu? Cari berapa? Kata-kata. Seorang perawan akan melahirkan anak yang disebut Immanuel. Saya 14 kalau nggak salah. Yesaya itu dia dikutip lagi sama Matius di Matius 1 ayat 21-23. Yesaya 7:14 betul. Betul. Oke, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda atau itu perawan ya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan lagi nih. Ya, dari kejadian 3 dikatakan keturunan perempuan. Di sini dijelaskan lagi. Ini lebih jelas lagi nih. Seorang perawan dikasih tahu lagi namanya Immanuel. Nah ini. Jadi dari sejak Adam itu Tuhan itu sudah mengatakan bahwa firman itu akan dikandung dari seorang perawan. Jadi nggak kebalik ya, udah ada kasus baru turun ayat. Enggak, kita mah ribuan tahun sebelum kejadian Tuhan itu maha tahu. Ini menunjukkan kemahatauan Allah akan masa depan. Belum terjadi sudah ada lihat. Tuh, ini lebih amazing. Paham? Bukan ada faedahnya, asbabnya. Apaan itu asbab? Dia percaya teofani tak? Kaget gue. Ya namanya ini
harus mempertahankan imannya ya dengan cara ngikutin kita. Kalau nggak ngikutin, selesai lah. Iya juga ya. Gimana Pak? Saya tadi itu udah itu benar semua yang dikatakan Mbak Agatha itu betul, saya terima. Cuma Bukan yang masalah ingin saya benar atau sampaikan terima, bisa Pak. dipotong nggak, Pak? Lebih keren mana Pak? Lebih keren mana? Ada kejadian, lu baru nulis tuh buku atau ini buku udah lu tulis dan terjadi di masa depan. Nah itu apa pertanyaanmu? Emang tadi dia ngebahas apa sih Taslam? Bahas Maryam 17 itu kisah ruh, itu loh yang ruhnya Allah meniup farja Maryam. Kalau versi yang itu kan terjemahan dalam kurung kan Jibril, tapi dia mengaku itu teofani. Jibril berteofani. Bukan ruh Allah. Ruhnya itu ruh siapa dulu? Nah, ruh Allah. Dia mengaku itu ruh Allah yang berteofani. Iya, dia mengakui. Allah punya ruh. Wow, amazing, duit tunggal. Iya. Menarik, lanjutlah. Orang ini viewer nungguin dulu. Ya, jadi di bawah juga banyak yang terus-terusan naik lagi Bang ini. Jadi tanggung tadi kepotong sama Bang Reja tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Bapak itu tidak akan sembarangan gitu. Jadi pasti ada bahwa Bunda Maria itu pasti ada yang menggauli lah gitu. Kalau dalam paham saya ya, terjadilah yang Immanuel tadi itu. Nah, itu udah clear dengan Bang Pasar udah clear. Salah, enggak. Islam rasa ideologi. Gauli, sebentar, Faslap, kok gila kali kau diem kan ada laki-laki seteng kayak gini nih bilang menggauli perawan. Salah. Jelas itu perawan melahirkan. Gimana ceritanya perawan melahirkan tadi yang barusan dibacakan? Ya saya tadi. Bang, kalau karena ada yang menggauli terus lahir itu nggak ada hebat-hebatnya Bang. Sama dengan siapa? Si Aminah. Sama dengan saya. Nggak ada menggauli. Bukan kan Faslap, Lukas. Benar Lukas. Aku bahkan tidak mengenal laki-laki. Ini malaikat yang bilang. Coba baca dulu. Kok kamu nggak ngejelasin ini detail sih? Gemes Enggak, banget tadi aku bahas bahas. Maryam 17 nggak bahas Yesus sama sekali. Ada bahas Yesus. Enggak, jadi pemahaman saya begitu dari keterangan dalil surat Maria. Baca dulu Lukas 1 ayat 34. Faslap. Dari 33 sampai 34. Wah, ini ngeri kali ini. Buka aja Lukas 1 ayat 33. Tadi udah diterima dengan Bang Ladusing, dengan Bang Paslap gitu. Jadi bahas Isa nggak bahas Yesus loh Iya, ya. bahas Isa, betul. Nggak bahas Yesus loh. Tadi bahas Betul, Isa, tidak bahas Isa. Itu nggak tidak menggauli bahas loh, Yesus, meniup bahas Isa, betul, bahas meniup Isa. roh. Oh kamu bilang menggauli? Kalau lu di sini nanya tentang Yesus ya pasti akan penjelasannya tentang Yesus. Yesus. Bukan tentang Isa kau. Jangan kau sama-samain Jangan Isa kau nggak disamain. jelasin kalau ini. Coba Iya. baca dari 31. Oke, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai. Yang ngomong dulu deh dari 30. Oke. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi Tunggu. Itu malaikatnya menggaulinya nggak? enggak. Lanjut. Engkau ya, kau tadi cangkemmu aku akan mengandung kau. Jangan salah-salah baca. Oke, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan Sebut mengaruniakan apa? Disebut apa? anak Allah yang maha tinggi. Apa menurutmu Allah menggaulinya? Hah? Dia disebut anak Allah. Terus Allah menggauli Maria gitu. Lanjut. Oke. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Gue disclaimer dulu ya, tadi ada bahas Yesus ya, bahas Isa doang loh. Terus nggak apa-apa udah beres. Ini memang fitnah nih. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Di situ ada malaikat berubah menjadi manusia, nggak ada ya? Nggak ada. Makanya gue disamain. Doang itu. Nggak ada yang berubah menjadi manusia di sini. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kan Sebenarnya sama tambahin. Nih, Roh Kudus akan turun. kan nggak mau bahas Alkitab, Bang. Karena Maria udah jelas gitu ya. Maria nolak ya. Aku belum bersuami. Itu juga malu. Gimana ceritanya? Digauli. Belum bersuami. Bahkan abang tadi salah paham Bang. Di Maria 17 itu bukan menggauli loh. Iya enggak, itu kan pemahaman saya. Jadi gini, Pemahamanmu, gue yang salah ini. bentar gini, Bang. Di situ kan dijelaskan kami mengutus ruh dan ruh itu menjelma menjadi manusia sempurna. Sementara itu kan Bunda Maryam yang suci itu lagi mengasingkan diri, jadi berdua dalam tabir dengan seorang manusia itu. Nah, kisah di Quran lu itu bukan menggauli tapi meniup. Kalau mau jadi bilang menggauli, Ya enggak, bukan menggauli. Ini mau bahas si Siti Maryam. Gimana Siti Maryam? Coba kita dengar. Jadi gini, jadi menurut ini kan kalau tadi menggauli itu makna dari saya ya, makna dari saya sendiri gitu, makna dari Siapa saya. yang menggauli Siti Maryam di Quran? kena fitnah gue sialan. Gini, coba Siapa yang menggauli Siti Maryam di Quran? coba buka Maryam 17. Ini. Ngeri kali ya, perawan digauli. Maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya sebagai manusia sempurna. Kan ini belum detail nih. Tuh udah sampai di situ kan Bunda Maryam memasang tabir berarti kan tertutup, langsung ada ruh dan menjelma menjadi manusia sempurna itu kan. Makanya bayangan saya berduaan dengan laki-laki manusia sempurna gitu. Ini Quran ini kenapa begini? Ada malaikat Terusin. Maryam berdua dengan Kan laki-laki. itu ada Tadi tabir kamu tuh bilang lagi mengasingkan Tadi abang diri. bilang, benar. Tadi abang bilang, Maryam ini perempuan suci, betul? Betul. Kenapa berdua sama laki-laki? Mengutus itu bukan tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba ada laki-laki di dalam Katanya tabir. itu, ini berdua di kamar ini ngapain? Ya itu yang saya nggak tahu, mungkin aja makanya ada makna itu. Ini banget sih Quranmu ini, bawaannya ngesek mulu. Justru saya ingin memuliakan Bunda Maryam dan memuliakan Bapak. Bentar, memuliakan Bunda Maryam. Iya, tidak sembarangan. Ada proses itu Mbak Agatha, ada proses. Di mana Allah memuliakan Bunda Maryam? Di situ kan mengasingkan diri untuk manusia suci. Udah banyak ayatnya yang menerangkan wanita taat gitu. Maka ia Udah tahu dia taat capek-capek. Kenapa Allah mau malah ngerusak ketaatannya, malah menggaulinya dengan roh yang karena menjelma jadi manusia? karena Allah itu ada proses itu. Jadi Loh, tidak sekarang gini, ini berarti Allah ini sama sekali nggak ajaib. Harus sekali dia ada laki-laki yang menggauli Nah, perempuan itu kata hamil. ajaibnya dulu yang Kenapa nggak bisa langsung aja? Ya Nah, nggak itu bisa dulu tadi. karena ada hukum alam, ada hukum alam. Apa Allah mau sebentar, apa Allah mau terikat oleh hukum alam? Oh iya, dia yang membuat hukum alam sendiri. Isa penciptanya sama dengan Adam, berarti Adam itu ada hubungan intim juga dong. Bentar, Ini menurut bukan. Nanti ke situ Timothy. Saya mau katakan bahwa dia ini sedang menarasikan Allahnya terikat hukum alam. Oh iya, sunatullah itu kan ini Terbatas aja. dia kan yang membuat hukum, masa dilanggar sama dia sendiri? Ngeri. Kasihan ya, Allah pun kena hukum alam. Bukan yang hukum Yang Allah yang menciptakan pakai hukum alam hukum siapa? alam. Sebentar. Yang menciptakan Hebat hukum alam mana? siapa? Hebat mana? Alam ini tergantung hukum Allah atau Allah tergantung hukum alam? Yang menciptakan hukum alam siapa? Yang menciptakan hukum alam siapa, Mbak Agatha? Alam lah. Orang kau bilang hukum alam, ya hukumnya Allah. Alam, masa hukum Allah? Ya alam itu kan teratur, pasti ada yang mengatur kan? Jadi Allah
terkungkung oleh hukumnya sendiri gitu. Ih, botol banget. Dia yang menciptakan hukum, Ibarat pasti kata dia gini taat bro, hukum. ibarat kata gini bro, lu bikin hukum nggak boleh makan, nah lu sendiri yang bikin, lu juga nggak makan. Ya, itu Gimana betul. lu Islam? Betul. Gila. Tidak melanggar hukum alam. Saya yakin Bapak itu Hukum alam tidak apa akan hukum melanggar Allah? Ya, hukum alam apa itu yang hukum Allah? Hukum alam apa hukum Allah? Saya tanya, kalau hukum alam ya alam yang menghukum, bukan Allah. Jadi yang mana? Hah? Hah? Hukum siapa mau dipakai di sini? Allah apa alam? Kalau hukum Allah masa disebutnya hukum alam? sunatullah itu apa, Mbak? Sunatullah itu apa? Kalau lari-lari kau nggak sanggup kau jawab. Iya, sunatullah itu apa? Nggak usah kau lari-lari. Masa iya kau mau bilang Allah muter kungkung oleh hukumnya alam? Kan aneh kau. Berarti hukum alam lebih tinggi dari hukum Allah. Lari kau langsung ke sunatullah. Sunatullah itu hukum alam. Ya, ini nggak apa namanya? Iya, berarti Beda, Allah beda. nggak maha kuasa. Karena apa? Karena hukum Allah dibatasi hukum alam. Ya, yang menciptakan hukum-hukum alam itu siapa, Mbak? Alam, Iya, terjadinya hukum alam itu karena siapa? alam. Karena alam. Alam tercipta oleh siapa? Tuhan Yesus. Oke, berarti ada andilnya Tuhan Yesus menciptakan hukum, Iya, kan? batang hidungmu aja Tuhan Yesus yang Tuhan menciptakan. Yesus akan melanggar hukumnya sendiri nggak? Di mana Tuhan Yesus melanggar hukumnya orang Allah? Kok di sini yang bicara? Secara kita berdua kita, Mbak. Secara berdua Iya, kita. secara berlogika. Ini. Allahmu tunduk kepada hukum alam yang alamnya itu diciptakan Yesus. Pakai analogi boleh? Analogi apa kau aja nggak memahami itu? Hah? Paham nggak? Allahmu di bawah kuasa hukum alam. Di bawah kuasa hukum alam. Alamnya ini yang nyiptain Yesus. Cuman itu lebih rendah dong Allah dari alam. Sebentar, Mbak Agatha, boleh saya ngomong 30 detik? Jangan dipotong. Silakan. Oke, terima kasih, terima kasih. Mbak Agatha berstatement membuat janji gitu, akan melanggar janjinya nggak? Saya janji sama siapa? Orang saya sendirinya? Ya ini sama saya. Semuanya makhluk yang saya ciptakan. Ya, ini kan saya kan yang awal dan yang akhir. Analogi aja kita, Mbak Agatha membuat janji ke saya, membuat janji ke saya. Biar kamu tahu posisi Allah. Kamu tahu dia ada dalam kekekalan, di dalam kekekalan. Menurut kau, ya, dia ini apa? Tergantung sama hukum yang mana? Oh, dia sendirinya, satu-satunya, the one and only. Gimana sih kamu? Oke. Saya di sini tidak akan membenarkan atau menyalahkan posisinya. Yang saya pahami ya, yang saya pahami itu ya boleh dikatakan bego atau apa, bolehlah terserah. Cuma kita beda, di sini bedanya. Kalau menurut saya, Saya tanya kau, kenapa Allahmu itu bisa di bawah kendali hukum alam? karena alam sendiri itu diciptakan oleh Allah yang tidak akan. Alam sendiri diciptakan Allah. Allah ini kekal. Kalau dia di bawah hukumnya alam, sebelum diciptakan alam, terus dia tunduk kepada hukum siapa? Hukum dia sendiri loh. Oh, kamu sebelum bernarasi ABCD, kamu yang harus perlu kamu ingat selalu di dalam otakmu, dia itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir, tidak tergantung akan apapun. Kamu aja nggak ngerti arti atau makna dari Maha Kuasa. Sekali dia tunduk di bawah hukum alam, maka dia akan tunduk di bawah hukum alam secara kekal. Sekali dia berfirman, firmannya itu kekal. Sekali dia menciptakan hanya sekali saja, dan itu kekal untuk selamanya. Itu harus sampai ke otakmu dulu. Kau harus paham dulu hukum kekekalan. Ini baru ngomongin di dalam skop Allah. Lu ngomong di skop manusia seolah-olah Allahmu ini makhluk sama seperti saya. Itu kamu pikirkan,
sekali dia berfirman, firmannya itu harus kamu pastikan dia kekal, karena Allah bukanlah manusia. Jadi yang kamu harus pikirkan adalah sebelum adanya ciptaan, berarti dia juga sudah tergantung akan hal apapun yang akan dia lakukan di masa depan. Karena dia sifatnya kekal. Salah satu sifat Allah adalah bako. Kamu gak kenal Allah, kamu gak ngerti sifat Allah. Kamu ngomong sembarangan, itu yang harus kamu ingat sebelum bernarasi. Ingat ya, salah satu dari sifat Allah itu adalah bako. Kekal. Tidak bermula, tidak berakhir. Dia tidak tunduk akan apapun. Kamu baru saja ngurungin Allah di dalam tudung saji. Botol. Ya, terima kasih. Amang si Matumpang, udah siap ini. Saya mau ninin paus, cepat. Aku mau nge-record paus yang mau dikirim si Matumpang. Kok Amang si Matumpang? Kepedean kau. Cepat Amang, udah tak siap nih screenshot. Benar. Wah, udah tak record. Mantap. Lanjut, Rudi Yuda. Oke, terima kasih Mbak Agatha atas pencerahannya. Terima kasih banyak itu. Itu suatu ilmu. Ini benar-benar bergetar gitu kalau berdiskusi dengan Mbak Agatha ini. Karena nggak ada kesempatan ngomong. Jadi gini Mbak, pemahaman saya. Lu ngomong retorika. Tapi boleh saya berpendapat dong. Walaupun saya Kenapa kau akan imanmu, tapi jangan sampai mencederai imanmu. Kamu ini berkali-kali bernarasi mencederai imanmu sendiri. Kalau kamu itu tidak akan mungkin bisa mencederai iman saya. Kenapa? Saya akan tangkis. Paus Orka. Ya, nah kamu ini sebagai Islam, saya kasihan lihat kamu. Kamu mencederai imanmu dengan mengatakan Maryam yang katanya perawan suci, kepergok duaan kata lu, malah dia digauli. Gila kau. Malu kan kitabmu, benar nggak Fasla? Iya loh. Yang saya ingin katakan di sini justru saya mengagungkan Allah saya, bahwa Allah saya itu tidak sembarangan. Jadi tidak ada Kira-kira ujung-ujung. agung nggak kalau dia tunduk kepada hukumnya alam? Botol kau, barusan Saya benar-benar mengatakan kalau dia benar-benar taat sama hukumnya saya mau sendiri. mengagungkan si Faslap ya. Faslap ini tunduk di bawah kakiku. Lagi ngagungin atau lagi ngerendahin tuh, nginjek-nginjek gitu. Faslap, saya tanya. Apa tuh bilang? Faslap ini luar biasa loh. Tapi dia tunduk di bawah kaki gue injek-injek. Itu lagi mengagungkan ya gue, Faslap. Ya, enggak lah. Nah itu. Bukan analogi tukang laut ini. Pelaut ini. Ya ini karena membatasi pikirannya ya. Jadi yang seolah-olah Tuhan itu milik Mbak Agatha gitu. Lu itu kamu tadi dengan mengatakan Allahmu tidak bisa membuat Siti Maryam ini hamil. Kenapa nggak langsung aja? Harus nggak digabung bisa. karena Harus ada proses. Lu Harus ada proses lah. Harus ada proses apapun. Jadi Tuhan saya itu tidak sembarangan. Harus saya ada tanya, kalau kamu larinya ke situ, payakun, ada kata kun payakun. Nah, Itu di situ proses. kalau saya. Itu proses. Proses. Kun itu Oke, jadi sekarang saya tanya, Allah butuh berapa lama untuk menciptakan langit? wallahu alam. Nah, kamu katanya mengatakan dia butuh proses, berarti ada waktu yang diambil. Allahmu lagi-lagi stuck karena waktu. Allahmu lagi-lagi kamu kurungin pakai waktu. Sementara di saat menciptakan langit dan bumi belum ada matahari, belum ada rotasi, sehingga ada yang namanya detik, menit, jam, hari, minggu, Ini di bulan, bawah kamu mengatakan proses. Astagfirullah, lagi-lagi kamu menundukkan Allahmu di bawah kurungan. Karena Allahmu butuh waktu. Padahal ingat ya tadi, Allah itu tidak tergantung masa. Sementara masa belum diciptakan Allah. Ini dia pakai nggak sih otaknya logika? Fasla, lu ngerti nggak sih Fasla? Nangkep Nanti lu paham nggak sih? banget. Iya
loh dia ini. Kamu bilang Allah butuh proses kayak saya. Saya waktu dilahirkan ibu saya butuh proses untuk berjalan. Allah pun lagi-lagi sama-sama dengan saya. Makanya ada kalimat kun fayakun. Kun itu pakai proses nggak? Kun itu jadi. Kun itu pakai proses nggak? Jangan di-mute. 10 detik. Kun fayakun itu pakai proses nggak? 10 detik saya jawabnya boleh? 10 detik. Jangan. Oke, terima kasih. Jangan di-mute dulu. Kun jadi, paya maka jadi. Allah mengucapkan jadi. Jadi maka jadilah. Ada makanya di situ. Maka itu kena waktu. Gini Mbak Gata yang cantik. Detik. Kamu minta 10 detik sama lebih dari 10 detik tadi. Gimana ini? Makanya Allah nggak lebih hebat dari penyihir yang tinggal pring. Gitu. Berarti kan penyihir sudah bukan saya kan berproses Allah itu. Iya, itu penyihir. Allah mah lebih rendah dari penyihir. Saya lagi bilang, penyihir aja, gini ya, penyihir aja pas ya kayak di film-film, tring, jadi ya kan? Langsung ya, tinggal. Nah, itu penyihir. Penyihir itu makhluk atau penyihir? Allah saya bukan penyihir. Allah saya bukan penyihir kebenaran, bukan penyihir. Allah saya Gini bukan Pak, gini Pak. Kamu kalau ngomong sama saya, ngomong pakai logika. Kalau kamu katakan Allah berproses, ya, karena Allah mau tergantung. Allah ini tergantung, bukan makhluknya yang tergantung sama dia. Dia tergantung sama makhluknya nih. Ya, karena Allah mau tergantung sama waktu. Waktu itu, masa itu, ya, itu adalah makhluk. Berarti Allah mau tergantung sama makhluk karena dia tergantung sama masa, proses. Lagi-lagi kamu memandang rendah Allahmu. Itu, ini coba kamu pakai logika dong. Kamu ini bukan mana yang gue lihat ya. Kamu ini selalu dari tadi merendahkan Allahmu loh. Makanya saya bilang, kamu setiap bernarasi, iya, kamu setiap bernarasi menciderai imanmu. Itu loh, kasihan loh saya ini. Mendingan kamu tuh gak usah ngomong. Masa Islam kayak gini? Lagi-lagi merendahkan Tuhannya sendiri. Asli loh Paslap. Ini ibarat kata ya, si Paslap ini punya pacar, dibanggain terus dijatuhin. Ada gitu kagak ada harga dirinya gitu pacar lo. Harusnya kan Mikir ya bang, mikir. kata jadi set langsung jadi gitu kan? Harusnya ya. Ini kagak berproses katanya, kayak Maria yang berproses di Nah, gini. Kasih contoh lagi. Minta waktu 1 menit. Saya kasih contoh lagi. Saya berdoa kepada Tuhan saya minta rezeki. Itu berproses dia memproseskan. Iya kan enggak? Tuhan saya tidak akan langsung mengasih rezeki, tapi melalui makhluk-makhluknya. Allah yang berproses, apa kamu yang terproses? Ya, itu saya yang berproses. Kamu yang terproses apa Allah yang berproses? Nah, itu 2 hal yang berbeda. Makanya saya bilang, Bang, sebelum keluar kata-katamu itu kamu pikiran dulu, jauh dong ke depan. Jangan sampai kamu menarasikan sesuatu yang menjatuhkan kemahakuasaan Allahmu. Nah ini, Muslim ini jangan sekali. Kalau saya Muslim ini jangan sekali berpikir